Nah, kira-kira Copilot ini bisa nggak sih dipakai sama UMKM juga? Jadi kita punya misi gitu ya, to empower every people and every organization on the planet to achieve more. Halo guys, kembali lagi bersama aku Debbie di episode TED Talk yang kali ini. Dan sekarang kita kedatangan salah satu bintang tamu dari Microsoft. Beliau ini cukup punya nama juga dan merupakan salah satu orang penting juga di Microsoft. Dia adalah Kak Kevin. Halo Kak. Halo Debbie, halo, thank you udah diundang. Apa kabar nih Kak? Kabar baik, sehat. Kak, boleh nggak sih dikenalin Kak Kevin ini tuh siapa sih di Microsoft dan sebagai apa di Microsoft? Boleh, thank you. Ya, jadi seorang Kevin ini gitu ya di Microsoft Indonesia udah mau 6 tahun. Kalau dibilang sih, banyak yang bilang belum lama, ada yang bilang udah lama. Jadi ya sebenarnya belum lama lah ya. So-so lah ya, 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, saya dari awal 2019 sampai 2025 sekarang itu fokusnya ke yang namanya modern work dan juga Copilot. Jadi sekarang udah mulai ke arah AI gitu ya. Plus cyber security. Jadi lengkap tuh. Jadi membantu ya user-user gitu ya untuk melakukan yang namanya digital transformation dengan toolsnya Microsoft seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi cukup lengkap juga ya. Tadi ada Copilot, ada sampai ke security-nya juga. Betul, gitu. Betul. Oke Kak, lagi ada project apa nih atau kira-kira akan ada gebrakan apa sih ke depannya dari Microsoft? Wah, kita penasaran nih soalnya. Ini berat nih pertanyaannya. Saya mesti bocorin rahasia berarti. Boleh dikasih bocoran sedikit aja? Ya, jadi Microsoft udah, kalau kita bilangnya ini udah tahun kedua kita fokus ke AI gitu ya. Cuman Microsoft sendiri itu sekarang udah 50 tahun. Jadi kalau nanti nonton di YouTube gitu ya, kita baru celebrate kita punya anniversary itu 50 tahun. Nah, cuman memang fokus kita selama 2 tahun ini itu ke arah AI dan cyber security, karena sebetulnya kedua ini nggak bisa dipisahkan gitu ya, antara AI dan security. Jadi semua event kita, semua project kita itu akan berfokusnya ke arah dua itu, seperti itu. Oke, jadi ya Microsoft kita sudah tidak meragukan lagi ya, apalagi di umurnya juga yang udah 50 tahun gitu, itu udah cukup bikin kita percaya gitu. Nah Kak, akhir-akhir ini tuh kan lagi rame banget tentang AI di mana-mana, di lingkungan, di sekolah, di rumah, bahkan di kantor pun itu kita nggak bisa lepas dari AI gitu sekarang. Dan faktanya Microsoft itu menjadi salah satu yang utama juga akan membawa AI ini kemana gitu. Terus sekarang akan lebih ramai juga yang lagi namanya Copilot. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu Copilot itu seperti yang di baju yang kakak pakai nih. Copilot sekarang lebih Indonesia gitu. Saya promosi ya. Boleh nggak sih dijelasin apa tuh Copilot Kak? Thank you. Jadi mungkin kalau saya bilang Copilot masih agak awam gitu. Tapi kalau saya bilang ChatGPT mungkin teman-teman lebih paham gitu ya. Jadi Copilot itu sebenarnya adalah AI chatbot milik Microsoft. Nah, yang teman-teman belum tahu adalah sebenarnya kita ada open partnership dengan OpenAI, which is company-nya ChatGPT. Jadi si Copilot ini itu milik Microsoft, tapi teknologi di belakangnya kita ada kerjasama dengan si ChatGPT gitu ya. Nah, Copilot sendiri sebenarnya ada banyak tipenya nih gitu ya. Ada banyak tipenya. Cuman yang mau saya bagi itu sebenarnya kedua tipe aja. Jadi Copilot yang free, jadi siapapun mau pakai MacBook, mau pakai Windows, mau pakai apapun gitu ya, bisa buka langsung. Dan itu free version, jadi semua bisa akses. Gitu ya. Ada juga Copilot yang terintegrasi langsung dengan Microsoft 365 apps dan lain-lainnya milik Microsoft seperti itu. Jadi, tadi kan ada beberapa omongan yang free ya. Itu free-nya tuh memang benar-benar pure free atau ada beberapa fitur yang nggak bisa diakses gitu? Ya, yang free dia itu akan groundingnya. Jadi dia kalau kita prompt gitu ya, kalau kita prompt dia akan mencari sumbernya itu dari internet. Itu kalau yang free ya? Kalau yang free. Dan itu bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Nah, ada juga Copilot namanya adalah Microsoft 365 Copilot. Jadi jangan tanya saya kenapa namanya ribet gitu ya. Ya pokoknya namanya ribet lah. Pasti diciptakan untuk punya tujuan. Betul. Nah, jadi M365 Copilot ini itu terintegrasi langsung dengan Word, PowerPoint, Excel, Outlook. Jadi apapun aplikasi Microsoft yang untuk organisasi gitu ya, itu akan terintegrasi langsung dengan si Copilot-nya. Sehingga lebih mudah aksesnya,
lebih mudah hasilnya gitu ya, hasil ini lebih baik, dan juga dia jadi seamless gitu loh, nggak perlu bolak-balik antara aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, dia bisa melakukan search-nya ke internet, atau bisa juga dia melakukan search-nya itu ke internal company tersebut aja. Jadi dokumennya atau informasinya nggak akan tertukar tuh antara yang internet sama yang di dalam gitu. Jadi 2 poin ini yang paling penting sebenarnya, yang membuat dia menjadi berbayar seperti itu. Jadi gitu. Memang dari informasi yang didapat juga bisa dibedakan gitu dari internet dan dari Microsoft-nya sendiri. Betul. Dari company itu sendiri seperti itu. Nah, kira-kira Copilot ini bisa nggak sih dipakai sama UMKM juga? Atau memang khusus untuk sektor pemerintahan atau korporat? Jadi kita punya misi gitu ya, to empower every people and every organization on the planet to achieve more. Jadi semua orang, UMKM, organisasi yang skalanya besar gitu ya, BUMN, kementerian, sampai ke UMKM yang mungkin kita bilangnya small to medium ya, small to medium. Itu bisa semua. Jadi nggak ada perbedaan. Cuma nanti tinggal diatur aja sesuai dengan kemauan si company tersebut. Dengan kemauan dan kebutuhan juga. Betul. Pasti. Oke, dari Copilot sekarang kita move dikit ke agentic AI gitu. Itu juga tadi sempat disebut di awal-awal tadi kita pertanyaan. Itu agentic AI itu apa sih Kak? Dan apa bedanya dengan Copilot yang tadi kita udah bahas? Oke. Sekarang itu shiftnya karena udah 2 tahun AI gitu. Kan nggak mungkin lah. Teknologi itu kan cepet. Berkembangnya cepet banget gitu ya. Kita ngomong sekarang AI, mungkin tahun depan udah berubah lagi. Nah sekarang itu kita nyebutnya ini udah eranya agentic AI. Jadi agentic AI itu adalah AI yang bisa melakukan task secara otomatis. Jadi kalau AI kita kan, kalau Copilot kan dia nge-prompt ya. Kita prompt, dia bergerak gitu ya. Kita prompt, dia melakukan sesuatu gitu ya. Kalau agentic AI kita atur dulu di awal, baru dia akan gerak secara otomatis berikutnya. Tinggal kita minta hasilnya seperti itu. Jadi perbedaannya kira-kira itu. Nah, agentic AI sebenarnya lebih tepat gitu ya untuk digunakan di setiap bisnis proses misalnya. Seperti itu. Jadi ini membantu juga ya untuk kita para pekerja, kalau misalkan kita lagi buntu atau lagi nggak sempat, kita juga bisa minta bantuan sama AI. Tapi nggak bisa disalahgunakan gitu. Tetap harus dicek juga kan Kak pada akhirnya. Setuju, betul. Terus kira-kira seberapa besar sih potensi si agentic AI ini di masa depan gitu? Iya, jadi ya, kalau saya ngomong AI atau agentic AI gitu ya, itu perkembangannya itu sangat cepat. Lebih cepat daripada internet pada saat awal-awal internet. Jadi ini lebih cepat lagi. Nah, itu research itu dilakukan untuk semua orang gitu. Jadi bukan organisasi atau apa. Nah, bayangkan kalau ini digunakan untuk skala organisasi. Jadi dia bisa membantu kita bekerja sehari-hari. Jadi contoh yang paling sederhana misalnya, kalau misalnya misalnya saya employee baru gitu ya. Saya employee baru nih di suatu company. Saya bingung, kalau saya mau ngajuin cuti gimana, kalau saya misalnya waktu istirahat saya gimana, kalau mau ngajuin ini gimana. Jadi ada Q&A yang saya mungkin harus nanya ke sini, nanya ke situ, cari waktu lagi dan seterusnya. Dengan si agentic AI ini atau si Copilot ini kita tinggal prompt Copilot tolong dong di share Q&A atau TNC gitu ya untuk saya mengajukan cuti sebagai employee baru. Nanti dia akan keluar. Bayangkan itu hanya dengan prompt kita cuma butuh waktu mungkin semenit kali ya. Iya, kayaknya nggak nyampe semenit ya. Sekarang udah kita enter udah langsung keluar gitu kan. Dan itu tadi sesuai dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri dong pasti. Betul, karena ada hubungannya dengan Copilot yang tadi. Nah kira-kira agentic AI ini akan mendukung manusia atau justru malah menjatuhkan manusia dalam pekerjaan nih Kak. Karena kemarin sempat juga kan rame. Banyak yang di layoff karena digantikan dengan AI ya. Walaupun kita nggak pernah tahu ya di belakang itu kayak gimana gitu. Dari Kak Kevin gimana? Again, good question. Berat ya ini. Pertanyaannya berat. Ya, jadi sebenarnya dari namanya aja itu udah kelihatan. Namanya aja lah Copilot. Gitu ya. Jadi Microsoft nggak pernah membuat itu menjadi pilot. Karena pilotnya adalah si manusia itu. Jadi mungkin saya gambar sedikit dengan singkat gitu ya. Jadi kalau ada manusia gitu ya. Manusia ini akan berinteraksi dengan Copilot chat. Jadi akan melakukan prompting gitu ya. Nah, si Copilot ini dia akan terintegrasi dengan si agentic AI.
di setiap bisnis prosesnya. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh antara manusia, Copilot chat dengan agentic AI milik Microsoft dan juga bisnis prosesnya. Jadi kalau nggak ada manusianya, terus siapa yang nge-prompt gitu kan? Jadi memang itu satu. Yang kedua, gimana pun juga sepinter apapun itu mesin gitu ya, masih lebih pintar manusia. Jadi saya nggak pernah bilang, kita nggak pernah percaya bahwa itu akan menggantikan manusia seperti itu. Ya. Jadi nggak perlu takut ya, selama kita bisa menggunakan dengan baik, kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, itu semua pasti akan baik-baik aja, dan justru malah kita yang terbantu. Kita nggak perlu terlalu repot, jadi kita bisa terbantu dengan kita mau cari apa tinggal langsung keluar. Ya. Tuh. Betul. Oke Kak, boleh nggak sih jelasin strategi dan arahan Microsoft ke arah AI? Oke. Ya, jadi Microsoft udah, ya kata saya bilangnya udah 2 tahun fokus, sekarang udah mulai mengarah ke agentic AI. Kedepannya, mungkin bukan kedepannya, dari sekarang pun kita udah fokus untuk menerapkan AI ke beberapa use case. Jadi ada retail, ya kan, ada banking, ada manufacturing, apalagi ya, banyak, ada finance, ada HR, ada legal, bahkan saya pernah demoin itu ya. Jadi ada satu role gitu ya, satu persona, seorang HR. Biasanya kan HR itu kalau mau buka job desk, job vacancy kan, dia akan tulis tuh ya job desk-nya apa aja dan seterusnya. Bayangkan kalau yang nge-apply ada 1.000 orang, ada 500 orang, betul. Cukup jeng juga matanya ngelihat segitu banyak. Betul, dengan Copilot dia tinggal minta Copilot, tolong dong dari 500 applicants ini mana yang paling cocok sesuai dengan job desk yang saya post. Misalnya dari 500 bikin aja jadi 50. Okay. Jadi si HR ini instead of dia nge-interview 500, dia akan nge-interviewnya cuma 50. Jadi use case itu yang kita lagi gencarkan campaign-nya kira-kira ke beberapa ke semua company seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang kayak saya bilang tadi, AI dan security itu harus menjadi satu kesatuan. Karena bayangkan, misalnya saya di satu company, saya nge-prompt AI, berapa gajinya sih, itu kan kelihatan pasti ya. Jadi, bener. Nah itu jadi harus diprotek dulu dengan security yang mumpuni, yang pas, baru kita bisa menggunakan AI gitu kan. Karena semakin perkembangannya zaman, justru security yang semakin ditakutkan sih buat sebagian orang-orang awam dan mungkin orang profesional juga. Betul. Terus kira-kira ke depannya, gimana sih caranya dari Microsoft menjaga keseimbangan antara inovasi dan etika dalam pengembangan AI yang semakin pesat nih dalam 2 tahun terakhir? Wah, hebat ya. Pertanyaan hebat semua ya. Ya, jadi kita punya prinsip gitu ya. Kita punya prinsip namanya responsible AI. Jadi yang pertama, kita as in Microsoft itu tidak pernah menggunakan data itu untuk ke organisasi lain. Jadi misalnya satu organisasi, data itu di-train hanya untuk organisasi tersebut. Itu tidak akan digunakan untuk company lain, tapi yang berbayar. Nah, inilah yang menjadi yang membedakan kenapa tadi ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Microsoft tidak pernah membuka data si usernya kalau nggak diminta. Jadi bahkan engineer pun itu nggak diminta. Jadi kita dari sisi Microsoft kita juga memprotek privacy dari si user tersebut gitu ya. Itu satu. Nah, dari sisi AI-nya sendiri sekarang, dari sisi AI-nya kita tuh punya, kita selalu mengembangkan gitu ya AI kita untuk selalu comply dengan beberapa regulasi yang ada di dunia ini. Jadi misalnya saya lupa namanya. Jadi ada satu regulasi gitu ya, AI ini tidak bisa digunakan untuk kemana dan seterusnya. Jadi itu kita selalu comply ke situ, dan memang ada timnya sendiri. Memang ada timnya sendiri. Jadi tim yang memang memfokuskan gitu ya untuk responsible AI. Jadi AI itu harus selalu berada dalam etika yang sesuai dengan bisnis ethics lah, seperti itu. Oke, jadi cukup gitu. Secure lah. Pokoknya kalau untuk AI dan Microsoft ini kita percayakan sekuritasnya juga udah pasti terjamin gitu. Nah, kita masuk ke biaya nih. Kira-kira berapa biaya untuk subscribe AI tersebut? Oke, jadi yang tadi ya ada yang free. Nah, ada namanya M365 Copilot. Ini untuk skala organisasi biayanya, saya ngomongin harga price list ya. $30 per user per month. $30 per user per month. Okay. Itu satu. Itu namanya M365 Copilot. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang di rumah pengen nyoba, tapi jangan digabung ya, jangan digabung pekerjaannya dengan pekerjaan yang ada di kantor. Jadi iseng misalnya mau nyoba di rumah sendiri gitu ya, kita juga punya yang namanya Copilot Pro.
untuk keperluan pribadi aja. Keperluan pribadi, gitu. Okay. ya mungkin mungkin punya project sampingan dan lainnya. Itu Copilot Pro, harganya $20 per user per month. Jadi mirip fiturnya dengan M365 Copilot, tapi dia memang untuk home user lah ya, bukan untuk organisasi. Karena level security-nya berbeda. Jadi nggak bisa menjaga data yang ada di company of course. Gitu. Okay. Jadi dua itulah. Tetap akan ada pembedanya ya antara Betul. yang pribadi dengan yang company. Yang company dimulai dari $30 per user per month. Per user per month gitu. Oke. Ada nggak sih best practice AI di industri? Ya jadi kalau dibilang best practice, kalau di Indonesia saya rasa yang memakai Copilot belum terlalu banyak gitu ya. Ada sih beberapa, tapi di luar sana itu udah banyak banget. Fortune 500 hampir semua kayaknya udah pakai Copilot. Okay. Jadi kalau dibilang best practice, mungkin saya ambil satu contoh ada law firm lah ya, mungkin yang nggak terlalu ribet-ribet lah ya. Law firm. Jadi ada satu law firm di Singapura namanya Rajah & Tann. Nah, jadi si law firm ini itu lawyer-lawyernya itu sehari-harinya sudah menggunakan Copilot. Kan tahu sendiri kalau lawyer tuh kan ada yang suka begadang, ada case-nya tiba-tiba susah. Ya mungkin tim lawyernya mungkin nggak terlalu baik dan seterusnya. Mereka menggunakan Copilot ini untuk menganalisa. Jadi membantu analisa si lawyer ini. Kasus ini tuh sesuai dengan pasal berapa, undang-undang yang mana dan seterusnya. Jadi kan lebih cepat gitu ya. Bayangkan kalau dulu kan kita mesti buka pasalnya, harus nyari di buku-buku yang tebel-tebel itu. Betul, terus harus reference juga. Nah, ini kita at least bisa meminta Copilot untuk menganalisa. Tapi tetap final touch-nya dari si lawyer itu. Jadi itu ya satu best practice gitu ya. Yang kedua mungkin yang lebih cocok juga untuk finance misalnya. Kadang kalau teman-teman finance itu kan dia harus memforecast tuh. Untuk tahun depan kita misalnya kalau ini dalam skala retail gitu ya, tahun depan kita mesti tahu nih yang mana yang akan memberikan pemasukan untuk kita paling besar dan seterusnya. Kalau manually biasanya pakai Excel gitu ya, terus di list. Bayangkan kalau produknya ada banyak tuh, ada baju, celana, ada baju ini, baju itu dan seterusnya, ada banyak. Dengan Copilot analisa itu atau forecasting itu, trend itu kita bisa minta Copilot untuk membantu kita. Tapi tetap again, final touch-nya dari si orang finance dari tersebut. si usernya tersebut sendiri gitu. Kak, menurut Kak Kevin nih, di Indonesia tadi kan untuk di Indonesia Kak Kevin bilang belum terlalu banyak ya yang tersentuh dengan ini. Menurut pandangan Kak Kevin di zaman yang sekarang di Indonesia, kira-kira tahun berapa sih Indonesia akan mempergunakan Microsoft AI ini secara full gitu? Ya mungkin nggak secara full lah, tapi 80-90%. Ya, jadi saya punya satu research, mungkin ini nyambung dengan pertanyaan Debbie. Jadi ada satu research dari namanya Work Trend Index. Mau tahu researchnya apa? Apa? Boleh dong bocorin. 92% Indonesian worker, jadi employee gitu ya di Indonesia itu sudah memiliki AI, menggunakan AI. 92%, tapi individu. Iya. Jadi itu pun juga yang saya lakukan. Secara langsung gitu. Udah punya juga ya berarti ya. Udah pasti. Jadi benar ya. Jadi 92%. Jadi artinya apa? Ya sebenarnya udah hampir seluruh pekerja, mungkin saya bilang employee gitu ya, sudah menggunakan AI tapi individu. Jadi kan quote unquote ya, kan gampang. Tinggal yang tadinya mindset individu ini kita ubah kita shifting mindsetnya ke arah company. Tinggal company-nya mau provide apa enggak. Iya. Nah, seberapa cepatnya tergantung dari kesiapan company-nya. That's why makanya untuk mempersiapkan ke arah fully AI di satu company memang nggak terlalu cepat gitu ya. Ada beberapa langkahnya. Tapi yang paling pertama adalah security-nya dulu. Yang kayak tadi saya bilang. Bayangkan kalau orang ada yang nge-prom gaji gitu ya. Jadi ketahuan atau mungkin ada data yang lain. Jadi langkahnya balik lagi tadi ya, seberapa cepat sesuai dari depends on that company gitu ya. Tapi langkah pertamanya adalah protect dulu environment-nya. Lalu baru bisa menggunakan AI seperti itu. Berarti kira-kira ramalannya Kak Kevin di tahun berapa nih? Waduh. Ini kan 2020. Mungkin kan 2050 atau mungkin tahun depan juga mungkin bisa jadi gitu. Ya, jadi udah 2 tahun ya. Feeling saya mungkin another 2 years. Another 2 or 3 years lah. Itu akan, mungkin gak 100% lah ya. Mungkin akan naiknya lebih cepat. Another 2 or 3 years. Ya harapan kita pasti setengahnya lah dari Indonesia ini bisa mempergunakan AI dengan baik dan bijak. Ya, dan yang saya tahu juga teman-teman Komdigi sudah mulai ada membuat peraturan gitu ya, yang memang fokus terhadap
responsible AI dan juga penggunaan AI seperti itu. Okay. Gitu. Tapi kalau kita pakai dari company, misalkan let's say companyku mau pakai ini Copilot dan Microsoft AI ini, itu akan ada trainingnya dulu atau memang dibiarin gitu aja, Kak? Ya, jadi Microsoft kita dari Microsoft sendiri kita punya training yang sifatnya one to many. Jadi mungkin banyak ya kita invite user gitu ya. Kita ajarin dan seterusnya. Tapi kalau yang one to one ke user tersebut aja, ya kita bisa ngobrol juga. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman distributor ataupun partner juga. Jadi kita pasti siap bantu. Karena kan nggak mungkin orang udah beli terus biarin aja gitu kan. Jadi kita pasti bantu gitu aja ya, Kak. Pasti bantu. Oke. Nextnya aku mau ngebahas soal cyber security protection. Kira-kira Microsoft ini juga fokus nggak sih ke cyber security protection ini? Gitu. Karena kan balik lagi rame dan belum tentu semua orang percaya dengan teknologi yang lagi marak juga AI gitu. Ya, jadi yang banyak belum tahu adalah Microsoft juga sebenarnya fokus ke arah cyber security. Jadi banyak yang belum tahu. Bahkan kita invest sampai $1 billion. Jadi $1 billion per tahun ya. $1 billion per tahun hanya untuk security. Jadi mulai dari R&D, terus attack simulation, cyber security signal dan lain-lain. Jadi banyak lah ya, sampai ke SDM-nya juga. Jadi $1 billion per tahun untuk security aja. Hasilnya apa gitu ya? Hasilnya kita memiliki security yang end to end. Jadi kalau security itu kan kalau kita kerjakan ada dari device-nya tuh harus diprotect juga. Kita pasti pakai emailnya kita protect juga. Aksesnya kita kan suka login tuh ya. Login itu juga kita protect juga. Dokumennya kita kan pasti kan kerja ada menghasilkan satu dokumen yang baik itu PPT, Word, Excel. Dokumennya kita protect juga. Jadi end to end toh. Jadi device-nya kita protect, dokumennya kita protect, aksesnya kita protect dan lain-lainnya kita protect. Jadi itu yang belum tahu sebenarnya gitu. Oke, dari Microsoft menjamin lah itu karena yang dikeluarkan juga nggak sedikit ya. Per tahunnya $1 billion per tahun gitu hanya untuk melindungi dokumen-dokumen kita, data-data kita gitu. Nah, di Indonesia dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini kan lagi rame juga serangan cyber nih. Aku mau tahu pandangannya Microsoft, khususnya dari Kak Kevin sendiri. Gimana sih pandangan Kak Kevin terhadap serangan cyber di Indonesia 2 sampai 3 tahun terakhir? Tough, very tough. Jadi menurut Microsoft gitu ya, cyber security attack itu biasanya ya nggak selalu. Biasanya itu masuknya dari email ternyata. Bukan dari laptopnya, tapi nggak selalu ya, dari email. Mostly dari email. Betul. Gitu. Contoh, misalnya kita sekantor gitu ya, Debbie dapat email nih. Misalnya Debbie di kantor, saya hacker misalnya, gitu ya. Aku hacker kirim email ke Debbie. Kamu naik gaji 100 juta naiknya. Amin dulu. Amin dulu. Tapi yang ngirim itu dari bos HR misalnya. Jadi namanya adalah nama bos HR. Nah, hacker ini menjadi si bos HR ini, seolah-olah menjadi bos HR ini dengan mengganti namanya dia, gitu ya. Tapi kalau kita double klik lagi, sebenarnya emailnya bukan email dari si bos HR. Cuman biasanya itu di-masking. Jadi yang dimunculkan hanya namanya aja, gitu ya. Kamu naik gaji, selamat, bla 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 atas kinerjanya. Untuk langkah selanjutnya silakan klik link berikut atau klik tautan berikut. Pasti diklik, pasti. Karena apa? Berkaitan dengan promotion. Gaji, betul. Beda kalau ada voucher di 500.000 ya nantilah ngeliatnya kan. Kalau pas gaji nih ke saya, jadi pasti diklik. The moment kita ngeklik, terus kita masukin sign in segala macam, udah pasti hackernya udah masuk. Jadi hacker itu bekerja secara grafik. Jadi dia masuk ke dalam satu poin, dia akan terus tuh emailnya dia masuk gitu ya. Dia udah klik tadi kan, dia masuk, dia bisa buka dokumennya, dia bisa buka yang lainnya, dia simpen dokumennya, dia minta ransomware, kena lah gitu. Jadi memang akses yang paling mudah adalah ketika kita ngeklik link yang kita nggak tahu benar atau enggak. Dan kedua lagi pasti dari point of view aku melihat, oh ini bos gue nih gitu, bos gue yang ngirim, jadi ya gaji pula kan 100 juta gitu, siapa yang nggak mau ngeklik. Betul. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, banyak dokumen yang nggak diprotek. Jadi dokumen as simple as KTP
itu kan dokumen yang sebenarnya kan harusnya data yang sifatnya rahasia toh. Masih rahasia betul ya. Karena kan ada tanggal lahir kita, ada alamat kita, ada agama kita gitu ya. Dokumen itu harusnya diprotek. Bayangkan kalau kita cuma kita cekrek kirim, cekrek kirim dan mana-mana ya hacker punya masukin ke dark web gitu ya dijual gitu. Jadi dari situ. Memang seserem itu ya. Seserem itu. Dan mungkin handphone, laptop, PC itu kan juga ada beberapa hal pribadi. Beberapa hal konfidensial dari perusahaan yang mungkin kita tuh kayaknya nggak seharusnya untuk dibagikan. Bahkan untuk ke tim lain atau divisi lain juga kayaknya nggak gitu, apalagi sama hacker. Jadi lebih berhati-hati kalau kita mau ngeklik link. Pastikan itu link yang benar-benar link dari kantor. Atau dengan teknologi Microsoft. Iya betul. Diprotek juga tuh sama Microsoft. Atau dengan teknologi Microsoft diprotek dulu gitu. Kak, kalau di cyber security, Microsoft itu punya solusi apa? Okay. Ini ada hubungannya sama UU PDP nih sebenarnya. Waduh. Didn't expect you ask that. Ya jadi yang tadi saya bilang, jadi end to end kita harapannya kalau ada company yang menggunakan bukan menggunakan. Jadi kalau ada company yang fokus ingin memperbaiki cyber security protection-nya, itu harus end to end. Jadi nggak bisa tuh sepotong-sepotong. Jadi harus full. Nah, Microsoft punya semuanya dari itu tadi. Jadi mulai dari device protection, document protection, access management, terus device management sampai ke threat protection-nya. Jadi kalau ada yang nyerang nih tiba-tiba kita bisa langsung remediate secepat itu. Jadi end to end. Karena tadi kita nggak tahu, walaupun memang saya bilang tadi paling banyak dari email, dari spam, dari phishing gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga kalau nanti ada yang dari lain, kayaknya harus end to end. Dan itu kita semua provide semua seperti itu. Oh, jadi memang keamanannya juga dipastikan dari segala sisi, bukan dari email doang yang sekiranya paling sering dari email gitu. Betul, tapi semuanya kita protect. Nah, nyambung ke UU PDP, jadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu ya, itu kan sebenarnya udah dari tahun 2022 ya, Oktober 2022, tapi terus ada transisi 2 tahun untuk setiap company comply gitu ya, sampai Oktober 2024, itu udah mulai sebetulnya. Nah, sebenarnya gini, Microsoft di Indonesia kan, kalau itu kan related ke Indonesia punya undang-undang gitu ya, Microsoft itu, teknologi Microsoft semua itu sudah comply ke GDPR, saya lupa singkatannya apa ya, General Data Protection Regulation yang ada di Uni Eropa. Nah, setahu saya UU PDP itu dibuatnya itu bukan mengikuti lah, mirip dengan si GDPR ini. Nah, saat ini kita juga sudah comply ke UU PDP. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada company yang ingin comply ke UU PDP, gimana caranya? Microsoft punya satu approach, gitu ya. Jadi kan kalau comply ke si UU PDP ini kan ada beberapa langkah gitu ya. Mungkin dari sisi cara kerjanya, dari sisi teknologinya. Nah, kita Microsoft membantu dari sisi teknologinya dengan ini tadi end to end solution tadi. Sehingga apa? Sehingga goal dari company itu untuk comply ke si UU PDP itu bisa dicapai dengan teknologinya. Tapi bukan berarti saya bilang gini, kalau kamu beli teknologi Microsoft, kamu comply ke PDP? Enggak, karena ada lembaga yang mengauditnya juga. Cuman dari sisi teknologinya dengan end-to-end Microsoft Security tadi itu harusnya bisa membantu lebih cepat untuk comply ke UU PDP. Kira-kira gitu. Panjang ya, sorry. Panjang. Tapi kurang lebihnya aku mengerti. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita tetap jaga dan dibantu juga sama Microsoft. Ini. Gitu. Ini aku mau berlanjut ke Microsoft dari Windows Defender, dan koreksi kalau misalkan aku salah ya Kak. Oke. Yang saya tahu itu Microsoft hanya ada Windows Defender aja. Benar atau enggak? Enggak. Oke. Berarti salah. Boleh dikoreksi kalau misalkan salah. Gimana tuh Kak? Ya. Jadi kalau teman-teman beli Windows yang asli ya. Harus yang asli. Yang asli ya. Itu ada Windows Defender, betul ya. Jadi, tapi kalau teman-teman subscribe ke Microsoft 365, Microsoft 365, itu juga ada security-nya. Jadi ada tipe dari M365 yang sudah include dengan end-to-end security Microsoft. Namanya apa? Namanya Microsoft 365 E5. Jadi, Microsoft 365. Jangan nanya namanya kenapa E5, E3 jangan nanya ya. Tapi pokoknya ribet. Pokoknya ribet lah. Jadi tapi dia ganjil sih.
Jadi S1, 1, E3, 5. Berarti besok 7? Enggak ada, belum ada. Kebanyakan. Dia kenapa ganjil? Anyway, jadi dia yang E5 ini, dia juga ada Microsoft Defender-nya. Bedanya apa sekarang gitu ya? Nah, Windows Defender dengan Microsoft Defender yang ada di M365 E5 tadi, dari sisi threat protection-nya itu sama. Okay. Jadi capability-nya sama. Jadi kalau ada serangan itu sama. Jadi mengetahuinya itu sama. Oh, ini ada serangan dan lain-lainnya gitu ya. Yang bikin beda adalah dari satu organisasi yang ada di Defender yang ada di E5 ini, dia bisa di-manage oleh IT-nya, oleh teman-teman IT-nya. Dari tim yang tadi disiapkan. Dari tim IT-nya, yang tim IT yang ada di company tersebut. Sementara yang di Windows Defender ini itu kan punya user. Jadi kalau ada serangan, tim IT-nya, oh ya nggak kenapa sih, orang nggak ada muncul apa-apa di portal saya. Nah tapi kalau di yang Defender yang ada di E5 ini, dia kan muncul tuh, oh red flag, high risk, oh ini ada ini ke si laptopnya si Debbie misalnya gitu. Nah jadi si IT dia bisa remotely mencegah serangan itu masuk lebih dalam, kira-kira gitu. Jadi sudah dijaga. Kalaupun memang udah ada kriteria atau ciri-ciri akan masuk gitu. Ya, jadi tim IT udah menjaga duluan. Dan dia di-manage oleh IT. Jadi imagine ini dashboard gitu ya, tim IT gitu ya. Oh, ini laptopnya si Dewi gitu. Kalau salah dia akan muncul notif. Kira-kira gitu gampangnya. Berarti yang tadi bukan cuma Windows Defender ya. Berarti saya salah. Dan sudah dijelaskan sama Kak Kevin. Nah, aku dengar-dengar juga Microsoft itu baru launching data center region di Indonesia. Betul? Iya. Itu manfaatnya apa sih untuk Indonesia dan untuk kita nih secara dalam ya? cukup dalam ya. Jadi itu manfaatnya apa untuk Indonesia dan untuk kita pribadi bahkan secara korporat mungkin. Thank you Debbie. Jadi kita baru launch betul. Sebenarnya kita udah launch dari bulan April sebenarnya. Cuman kita officially kita bikin event itu di masih dekat lah. Masih dekat ya. Cuma kita officially kita announce ke public gitu ya. Sebenarnya itu kemarin event saya lupa awal Juni atau akhir Mei lah di event gitu di Ritz-Carlton, sorry. Nah, jadi manfaatnya apa? Yang pertama, ada beberapa yang kita sebut highly regulated industry. Contoh kayak banking, FSI, Financial Services Industry. Jadi banking, assurance, dan juga government, kementerian gitu ya. Kalau mereka mau menggunakan cloud technology gitu ya, sebelum ada data center itu nggak bisa. Nggak boleh lah, atau harus izin dulu. Kalau di approve ya bisa, tapi nggak ada. Karena apa? Karena ada peraturannya itu, datanya itu walaupun di cloud, tapi lokasinya harus ada di Indonesia. Jadi walaupun dia di cloud entah di mana gitu ya, tapi data center di belakangnya itu harus ada di Indonesia. Nah sekarang Microsoft sudah ada data center region di Indonesia. Jadi ya tadi kayak banking, kementerian, BUMN sekarang bisa menggunakan layanan cloud karena data center kita sudah ada di Indonesia. Gitu. Tapi, nah ada tapinya. Memang Microsoft ini agak pelit memang. Apa nih pelitnya? Dalam hal apa nih? Jadi yang mau menggunakan services Microsoft 365 dan datanya ada di Indonesia itu ada biaya tambahan. Gitu. Jadi tetap akan dikenakan biaya lagi ke user. Iya, karena investment untuk bikin data centernya mahal, gitu. Nah ini tuh mempengaruhi nggak sih Kak, kecepatan akses untuk Microsoft 365, Azure dan lain-lain gitu? Iya, dari sisi Azure karena sekarang kan kita kalau dulu kan paling deket di Singapura ya, dan itu juga takes time, bisa sih dibikin express route antara Indonesia dan Singapura gitu, tapi ada biaya tambahan lagi. Nah sekarang lokasinya ada di Indonesia gitu, jadi ya pasti otomatis akan lebih cepat dari sisi teknologinya gitu ya. Yang kedua dari sisi datanya ya tadi, jadi data center datanya itu disimpan di Indonesia, berada di wilayah kawasan Indonesia gitu. Tadi disebut biaya tambahan. Biaya tambahan itu berapa sih? Ya, mulai dari berapa nih, kasih bocoran sedikit. Ya, jadi untuk Microsoft 365 gitu ya, untuk semua company yang mau data Microsoft 365-nya, jadi yang ada di OneDrive, SharePoint, mau ada di Indonesia itu butuh tambahan lagi. Namanya Microsoft 365 ADR, Advanced Data Residency. Jadi M365 ADR gitu ya. Saya ngomong price list gitu ya. Price listnya saat ini itu $2 per user per month. Jadi semua user harus dikasih license itu.
Jadi nggak bisa dalam satu tim misalkan 10 kayak cuma 3 aja yang pakai gitu misalnya. Nggak bisa. Tetap Jadi harus satu tim. Harus semuanya pakai dibelikan MT65 ADR seperti itu. Oke. Cukup banget informasi dari Microsoft dari Kak Kevin. Thank you banget udah sharing soal Microsoft, soal AI, Copilot juga sesuai dengan bajunya ya kan. Sekarang lebih Indonesia gitu karena udah ada di Indonesia. Betul. Ada di Indonesia. Oke, untuk teman-teman yang mau produk dari Microsoft bisa langsung order di PT Airmas Perkasa. Jadi kalian langsung cek di Instagram, YouTube atau websitenya Airmas Perkasa. Dan jangan lupa komen juga karena akan ada apa Kak dari Copilot nih? Kita bilangnya giveaway kali ya. Giveaway. Bahasa anak sekarang ya. Giveaway, bahasa yang lagi hits anak-anak Gen Z, giveaway. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena akan ada giveaway atau merch menarik dari Microsoft. Gitu, dan komennya harus yang menarik. Oke Kak Kevin, thank you banget udah mampir ke Tech Talk kali ini. Jangan kapok nanti kalau misalkan ada perkembangan baru atau gebrakan baru dari Microsoft, boleh langsung diumumin di Tech Talk. Thank you Kak Kevin. Thank you Debbie. Thank you. Dan thank you untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye-bye.